Ya, acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cek, apakah suara saya mas? Masuk, masuk. Cek, cek. Apakah suara saya sudah masuk?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. السلام عليكم. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya. Kita semua bisa berkumpul di sini secara virtual, silaturahmi dan pada halangan suatu apapun. Tak lupa salat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, role model kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Oke. Ini saya sampaikan syukuran jazakumullah khair kepada teman-teman kami Yayasan Karjaka Jakarta atas kesempatan yang diberikan. Dan juga ini mau menyampaikan permohonan maaf ya atas keterlambatannya karena tiba-tiba tadi karena mati lampu, mati listrik ya, itu koneksinya tiba-tiba susah gitu, sehingga harus mengungsi mencari koneksi yang lebih stabil gitu di daerah kampus. Dan juga mohon izin juga sekarang saya off cam karena agar suaranya bisa terdengar dengan jelas. Jadi teman-teman bisa fokus ke slide-nya saja seperti itu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal diskusi bareng-bareng ya, bakal bahas bareng tentang problematika yang mungkin teman-teman juga sudah akrab di telinga ya, bahwasanya di media-media mainstream kita sering membaca berita tentang minyak goreng yang langka seperti itu. Nah, dan itu tanggung jawabnya siapa? Apakah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab pemerintah saja atau siapa? Nah, itu nanti kita bahas bareng-bareng seperti itu. Oke. Maaf tadi ada yang menyapa sebentar. Oke. Nah, sebelumnya mau Anda tanyain dulu nih. Seberapa penting sih minyak goreng bagi teman-teman? Nah, coba teman-teman jawab di kolom chat. Atau yang mau open mic boleh. Penting atau enggak? Ntar kalau ternyata nggak penting, itu dong teman-teman nggak tertarik dong buat bahas gitu ya. Oke, tadi ada yang bilang bahan buat masak. Oke. Nah, jadi minyak goreng ini memang menjadi satu hal yang sudah menjadi kebutuhan pokok ya di masyarakat kita seperti itu. Jadi coba saya tanya deh teman-teman di sini, ada nggak yang seminggu ke belakang itu nggak makan gorengan sama sekali? Ini yakin nggak ada ya. Soalnya pasti paling nggak seminggu terakhir lah itu pasti makan gorengan, entah itu di untuk lauk atau untuk cemilan aja kayak gitu. Maksudnya makanannya digoreng dulu nih. Nah, jadi memang sebegitu pentingnya apa namanya minyak goreng bagi kehidupan kita, dan itu sangat dekat sekali dengan kita karena kita sendiri ya, makan dengan makanan yang digoreng gitu. Oke, next. Nah, pernyataan tadi didukung dengan data bahwasanya Indonesia itu merupakan konsumen terbesar dari minyak goreng. Jadi kita ngalahin India, Amerika, Cina yang penduduknya itu lebih gede dari kita. Tapi kalau urusan goreng menggoreng, kita top global gitu. Kita juaranya gitu. Makanya benar-benar apa ya, rakyat menjerit gitu ya. Karena ini memang sebegitu signifikannya, sebegitu dibutuhkannya gitu ya, oleh masyarakat Indonesia gitu. Oke, next. Nah, dan inilah yang menjadi momok gitu ya. Jadi bahkan sampai ke minyak goreng yang curah ya, yang kayak di gambar itu sampai susah dicari itu. Makanya jangankan yang bermerek ya, yang saya gitu aja susah. Jadi itu apa ya, diindikasikan ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan gitu ya, dengan kondisi yang seperti ini gitu. Nah, ini harusnya di sini yang ahwat, yang perempuan siapa aja nih? Ada Mbak Cynthia, Syara, Retno Indah, Mbak Nurul. Nah, ini sebagai calon emak-emak dan yang mungkin sekarang sudah mulai sering memasak juga, pasti sangat-sangat merasakan gitu ya, dampak dari
langka dan juga mahalnya minyak seperti itu. Jadi nanti kita ulas terus bareng-bareng tentang berita-berita dan juga data-data. Oke, next. Nah, di tengah kondisi yang sangat menyusahkan masyarakat ini, ada salah satu tokoh ya, yang kebetulan beliau mantan Presiden Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa ya keheranan beliau kalau apakah ibu-ibu itu setiap hari hanya menggoreng saja gitu. Nggak mengukus, merebus atau apa gitu. Bahkan sampai itu bikin demo masak tanpa minyak goreng. Oke. Kalau teman-teman penasaran bisa dicek kolom komentarnya seperti apa ya di Instagram itu ya. Jadi yang kita pertanyakan tuh adalah empatinya itu mana? Dengan kondisi masyarakat yang serba sulit, belum masa-masa masih pemulihan pandemi, itu kok bisa-bisanya statement seperti itu muncul gitu ya di tengah-tengah kita. Oke, kalau ibu rumah tangga ya, puasa minyak goreng pakai rebus-rebusan oke. Nah, coba kalau penjual gorengan di pinggir jalan, penjual kerupuknya direbus, itu yang ada bukan jadi kerupuk ya, jadi seblak ya. Makanya ya tolong kita dengan kondisi seperti ini marilah kita berpandangan yang luas gitu, jangan berpandangan sempit. Biasanya hanya orang-orang yang kita tahu aja gitu, dengan pengetahuan dia terbatas gitu ya. Dan dalam hal ini itu salah satu tokoh besar, teman-teman UIN sudah sangat akrab sebenarnya, Cak Nun ya, beliau menyampaikan yang relate ya dengan ini, bahwasanya memang Bu Mega itu jangan disalahkan karena ya, beliau tuh nggak pernah ngerasain susah ya. Sejak kecil tuh jadi anak presiden, jadi nggak pernah tahu rasanya ngutang, kesusahan dan sebagainya. Jadi kalau perspektifnya beliau seperti itu ya udahlah, dimaklumi aja lah, sabar baiklah gitu ya. Oke, next. Oke. Nah, ini statement yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan, Pak Lutfi ya, bahwasanya minyak goreng mahal dan langka nih, gara-gara siapa nih? Gara-gara perang Rusia Ukraina nih, banyak keroknya nih. Nah, kok bisa di sana yang perang kok sini yang langka gitu ya? Nah, setelah kita coba amati, kalau yang disampaikan beliau itu Ukraina merupakan pengekspor minyak biji bunga matahari atau sunflower. Nah, dan ekspornya Ukraina itu cukup besar bagi kebutuhan dunia ya. Nah, ketika perang ekspornya terhambat. Nah, sehingga para konsumen-konsumen dunia beralih ke minyak sawit atau CPO. Nah, dengan begitu kebutuhan makin banyak sehingga harga naik. Dan yang ada di Indonesia, produk-produk Indonesia karena di luar negeri lebih mahal, maka para produsen justru cenderung memilih untuk mengekspornya daripada didistribusikan di negeri sendiri gitu. Karena ya tidak lain tidak bukan ya, karena faktor profit atau keuntungan seperti itu. Dan itu walau alam ya, apakah karena emang itu berpengaruh signifikan atau hanya salah satu faktor aja di antara faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh. Next. Nah, ini yang cukup miris ya teman-teman ya. Ketika kita udah tahu langka, mahal gitu, terkuaklah beberapa titik di Indonesia yang tersebar di mana-mana nih, Sumatera ada, Jawa ada, dan sebagainya, itu ada yang menimbun minyak gitu ya. Jadi dia punya stok nggak mau dijual, kalau nggak untung nggak mau jual lah gitu, bodo amat sama kebutuhan masyarakat kayak gitu. Dan itu bukan 1-2 itu ya kilo ya, tapi tontonan gitu.
Coba kalau orang-orang yang kayak gini itu jumlahnya 100 gitu aja di Indonesia, udah mandek gitu ya, banyak yang kekurangan gitu. Ini baru beberapa aja yang terungkap. Jadi yaitu orang-orang yang menari di atas penderitaan orang lain gitu. Orang lagi kesusahan, penjual-penjual gorengan lagi pada mau bangkit, lagi mau rame-ramenya, harganya mahal, susah nyarinya gitu. So, teman-teman kalau jadi saudagar, semoga kita jangan kayak gini ya. Oke, next. Nah, Mendak merespon dengan kondisi ini, beliau merancang suatu kebijakan gitu ya. Yang pertama adalah DMO atau Domestic Market mohon maaf. Yang pertama yaitu Domestic Market Obligation, yaitu yang mana pemerintah mewajibkan seluruh produsen minyak goreng yang tadi ekspor tadi itu mengalokasikan 30% dari volume produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. Biasanya 100%, 30%-nya mau nggak mau jangan, tahan, jual di sini aja gitu. Terus ada yang kedua yaitu DPO atau Domestic Price Obligation, yaitu pengaturan harga minyak sawit yang mentah atau CPO di tanah air gitu. Dan yang ketiga yaitu HET, harga eceran tertinggi, itu harga jual dari minyak yang kalau nggak salah kemarin 14.000 ya HET-nya seperti itu. Itu ya langkah-langkah lah dari Mendak melalui Permendak untuk mencoba mengatasi permasalahan ini. Next. Tapi ya, boom. Setelah HET-nya dicabut, karena setelah HET ditetapkan itu malah justru makin langka, di mana-mana nggak ada. Setelah yaudahlah kalau gitu dicabut aja HET-nya, tiba-tiba stok melimpah. Nah itu siapa yang nyimpen kira-kira ya? Dan tiba-tiba harganya itu teman-teman bisa lihat itu 47, bahkan sampai menyentuh 50.000. Itulah ketika sudah ada kecenderungan untuk keuntungan, dilepaslah minyak-minyak tersebut itu. Dan ya ini belum benar-benar menyelesaikan itu. Minyaknya ada, tapi kalau harganya segitu ya apakah untung penjual-penjual di pinggir jalan yang jual gorengan? Padahal mereka biasanya marginnya, untungnya juga tipis-tipis gitu ya. Kalau laku banyak, untungnya banyak, laku dikit, untung dikit gitu. Kalau caranya kayak gini, buat biaya itunya HPP-nya aja udah membengkak gitu. Jadi gorengan 2.000 cuma satu nanti. Next. Dan apa yang kita harapkan, kita ekspektasikan ya, dengan kegarangan Mendak ya, negara tidak boleh kalah dengan mafia minyak goreng. Wah, ini pernyataan yang sangat berani dan juga menjadi secerca harapan bagi masyarakat gitu. Rasanya memang kita punya pemerintah yang bisa kita andalkan gitu. Tetapi realitanya beberapa saat kemudian justru pemerintah melalui Mendak mengakui kekalahannya dari mafia minyak goreng. Jadi ya kalau bahasa rada ekstrimnya ya udah nggak ada harga dirinya lah gitu. Karena ya maksudnya udah menyampaikan di publik seperti itu, tapi kok enak aja bilang kalah itu, terus yang kena imbasnya kan kita gitu ya, masyarakat bawah kayak gitu. Mungkin salah satu hal yang perlu digarisbawahi di sini juga komunikasi publik ya teman-teman. Biasanya ya nggak enak lah berita gitu kalau terdengar masyarakat gitu ya. Mungkin harus segera melakukan langkah-langkah yang lebih efektif kembali gitu ya, untuk menanggulangi permasalahan ini. Cara yang lain apa di DMO, DPO itu
cabut, HET dicabutnya itu segera sampaikan solusi terbaru yang sekiranya bisa membuat harga stoknya kembali tersedia. Okay, next. Nah, kalau kita melihat data, ya Indonesia selain tadi kebutuhan minyak gorengnya itu besar, Indonesia pun juga penghasil minyak kelapa sawit terbanyak juga. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, kita unggul jauh dibandingkan dengan Malaysia, apalagi Thailand dan negara-negara khatulistiwa yang lain gitu. Nah, tapi sayangnya lebih dari separuhnya, yaitu 54,6% itu dimiliki swasta gitu ya, menurut keterangan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak. Gitu. Ya wajar kalau separuh lebih itu yang miliki bukan BUMN, bukan pemerintah ya. Jadi separuhnya kabur itu udah bingung ya. Separuh rakyat Indonesia kekurangan, misalnya kayak gitu. Jadi ya itulah ironi di negeri kita gitu ya. Next. Nah, ini beberapa pemaparan ya. Kenapa minyak goreng harganya itu naik akhir-akhir ini. Ini menurut Bapak Rusanto Dihandoyo PhD dari Pakar Ekonomi UNER, saya mengutip dari beliau. Yang pertama adalah supply dan demand. Bahwasanya demand atau permintaannya itu tinggi. Minyak, masyarakat permintaan minyaknya tinggi. Nah, tapi supply-nya itu tidak mencukupi gitu. Jadi sesuai dengan hukum ekonomi, kalau barang itu langka, maka harga akan menyesuaikan, akan cenderung naik gitu. Kalau barangnya itu sebaliknya, kalau barangnya itu melimpah ruah lebih-lebih, itu biasanya akan cenderung semakin murah harganya. Karena di mana-mana ada gitu. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang sempat kita bahas ya, kenaikan harga minyak nabati atau CPO di pasar dunia. Itu yang awalnya sekitar $1.100 itu menjadi $1.340 gitu. Nah, dengan kenaikan ini produsen minyak goreng itu pilih udah ekspor aja lah, di sana lebih mahal, kita lebih untung ya kan, ya bodo amat sama masyarakat yang menjerit gitu ya. Iya itu dari sudut pandang produsennya ya. Sehingga dengan harga yang di luar negeri lebih mahal, yang ngapain dijual di Indonesia gitu ya, mending ekspor aja gitu. Yang ketiga adalah program B30. Program B30 ini adalah kewajiban pengusaha CPO untuk memenuhi market biodiesel banyak 30%. Jadi 30%-nya itu harus digunakan untuk kebutuhan ini. Dan 70%-nya baru dari unit solar. Dan yang keempat itu adalah kendala distribusi. Dan mungkin salah satunya juga ada oknum-oknum yang menimbun gitu ya. Harusnya itu dikirim ke pedagang-pedagang kecil, ke distributor-distributor di pelosok, tapi ditahan, tidak dikirim, di hold sampai orang pada bingung, ya kan? Setelah bingung kayak tadi, harga 14.000 nggak dilepas, harga naik, jual ini. Itu. Oke, next. Nah, ini merupakan bagan ya, bagan dari rantai pasok minyak goreng di Indonesia ya, yang terdiri dari perusahaan swasta dan juga BUMN. Nah, di sini menurut GAPKI, yang gabungan pengusaha minyak sawit itu ya di Indonesia, itu dari segi bahan baku ya, dari kelapa sawitnya ya, itu nggak kekurangan bahan.
produsen terbesar juga loh. Nah, jadi yang kita tanyakan, jadi kalau begitu masalahnya dari rantai pasok alur ini tuh yang bermasalah di mana gitu. Nah, yang pertama tadi setelah kita sedikit singgung yaitu di bagian setelah proses dari produksi gitu ya. Setelah proses produksi itu nanti akan dikirimkan ke distributor. Nah, karena di luar negeri harganya mahal, maka nggak dikirim ke distributor, dikirimnya ke luar negeri. Itu karena mencari keuntungan lebih. Kemudian juga tadi yang sempat tertangkap ya beberapa oknumnya oleh kepolisian, yaitu penimbunan itu di bagian distributornya. Biasanya distributor gudang-gudang besar itu nggak jual minyak-minyaknya, justru ditimbun, harganya belum oke nggak gue lepas nih kayak gitu. Nah, jadi titik-titiknya berada di situ ya, setelah keluar dari tempat produksi, dari pabriknya dan juga dalam distributornya ya. Sehingga di terakhir ya di panah di alur yang terakhir di bagian pelanggan itu ya bagian seretnya ya. Loh, mana ini minyaknya gitu. Nah, yang lari ke luar negeri, ada yang ditimbun ya itulah. Ya, itu kan memperkeruh suasana gitu. Next. Nah, dan ini merupakan tawaran solusi ya menurut Profesor Togar Simatupang dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB Bandung. Yang pertama yaitu perbaikan regulasi. Yang mana Mendak sebenarnya juga sudah melakukan langkah-langkah seperti membuat Pemendak ya, terus bikin HET dan sebagainya, tapi marwah negara itu seperti seakan-akan disepelekan oleh para mafia. Mereka nggak membangkang dengan regulasi yang sudah ditetapkan, sehingga sampai muncul statement bahwasanya mereka kalah ya, pemerintah kalah dengan mafia. Itu harusnya ada hal yang sangat-sangat tidak perlu terjadi, karena ketika kita melihat sistem ekonomi di Indonesia tidak sepenuhnya kapitalis dan juga sepenuhnya sosialis, tapi Indonesia adalah menganut sistem ekonomi Pancasila yang mengambil sisi-sisi positif dari kapitalis maupun sosialis itu. Jadi meskipun memang mekanisme pasar itu terbuka, diserahkan ke mekanisme pasar ya, tapi juga pemerintah punya peran. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Pemerintah punya peran untuk melakukan kontrol gitu. Nggak yaudah dilepas, mau mahal mau murah terserah, nggak bisa kayak gitu. Jadi pemerintah lah yang harus punya andil besar gitu, dalam kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu adalah pembentukan sistem layanan integrasi digital. Jadi seperti alur rantai pasok tadi itu bisa dilihat secara digital ya, bahkan secara real time. Itu dari produsen berapa yang udah selesai diproduksi, berapa yang diekspor, berapa yang ke dalam negeri, berapa yang udah nyampe distributor, berapa yang udah ke penjual, berapa yang udah dibeli masyarakat, berapa. Nah, itu yang harusnya bisa dikontrol tuh loh, oleh pemerintah, dipantau sehingga bisa menjamin gitu ya ketersediaannya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi intensif melalui BUMN gitu ya. Jadi tadi ya, kan tadi ada swasta, ada BUMN. Nah, itu BUMN-nya lebih diintensifkan gitu ya. Karena yang itu yang pemerintah bisa benar-benar pegang gitu ya, bisa benar-benar ngasih instruksi yang pasti manut, pasti ngikut gitu. Ya, di luar para mafia yang di swasta ya. Nah, itu pasti ngikut. Jadi itu dipolke gitu lah, dimaksimalkan gitu ya. Sambil kita bikin regulasi yang bikin gimana swasta ini harus nurut gitu. Kalau nggak mau ya udah, kan ada sanksinya gitu dan sebagainya. Nah, kemudian ini tadi ya yang B30 tadi itu harusnya roda belakangan lah, akhir-akhiran aja untuk kebutuhan energi.
Yang kita dahulukan adalah kebutuhan pangan gitu. Kan mending nggak naik kendaraan ya, daripada nggak makan gitu. Jadi itu yang lebih utama didahulukan gitu. Next. Oke, terima kasih. Jazakallahu khair. Kurang lebihnya dari Anda yang mohon maaf. Mungkin setelah ini bisa dilanjut untuk sesi diskusi mungkin ya. Anda kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, santai aja. Kita kita kayak nggak resmi-resmi banget kok. Kita ya sharing-sharing aja karena ini isunya kita bersama gitu ya. Mas moderatornya seharian ini udah makan gorengan belum? Makan ya? Tapi nah, seharian ini udah menggunakan minyak kan secara langsung maupun tidak. Oh, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Mohon izin, saya mau bertanya. Terkait demo yang dilakukan Megawati yang tadi siang, apakah seakan-akan Bu Mega seperti mempertahankan dan membiarkan kelangkaan minyak goreng itu? Apakah itu bisa apa dugaan gitu, dugaan bahwa itu langkah mempertahankan dan membiarkan kelangkaan minyak goreng. Tanggapan. Oke, sudah pertanyaannya? Nah, Syahrul, Sudah. sudah oke. Oke, langsung Ani jawab aja ya. Ah ya. Ya. Oke. Jadi untuk apa ya tadi ya yang kita juga dan itu juga dilakukan sama satu tempat di Sumatera juga. Ya, pertama, nggak pakai demo-demoan pun di YouTube mah banyak. Ya. Mau nyari resep masak, googling itu banyak. Nggak perlu kayak gitu tuh apa ya? Ya kalau bahasa gampang itu malah mancing ya, mancing masyarakat. Jadi, ya itu justru menimbulkan antipati bukannya simpati, bukannya perjuangan masyarakat malah masih kayak gitu yang sebenarnya masyarakat nggak butuh dikasih demoan. Kalau pengen mah udah modern, masyarakat udah kenyang pengalaman ya. Masyarakat di desa itu kalau resep-resep tanpa goreng banyak, bahkan goreng pakai pelepah pisang pun ada, terus makanan-makanan rebus juga banyak. Tapi karena kan ini sudah menjadi kebutuhan gitu ya. Betul, sekali lagi ya, itu sudah menjadi kebutuhan. Nggak bisa kalau kita serta merta langsung menganggap kebutuhan itu yaudah jangan, ini mahal, kebutuhan ini susah didapatkan, yaudah jangan butuh itu lagi. Enak bener ngomongnya ya. Jadi itu hal yang sangat-sangat tidak respect ya, tidak menghormati, tidak menghargai perasaan rakyat gitu. Karena ya tadi itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat
yang tidak hanya masyarakat rumah tangga, sekali lagi, bukan hanya masyarakat rumah tangga yang bisa seenaknya menggonta-ganti. Kalau tukang gorengan pinggir jalan, teman-teman ada ya jual tempe, bakwan, tahu gitu. Mau direbus mereka gitu. Ya kan itu apa ya, usahanya mereka itu untuk nafkah mereka gitu. Bukan hanya untuk makan sehari-hari gitu. Jadi harus dibedain gitu. Usaha-usaha banyak, ayam geprek di Jogja banyak. Ayam geprek pakai air putih nggak bisa digorengnya itu loh. Nah, dan terkait apakah itu merupakan pembiaran dengan kondisi seperti ini. Kalau dari apa yang Anda amatin itu adalah salah satu yang terduga menjadi mafia yaitu adalah Salim Group. Itu setelah diamati ya di sumber yang dapat itu rekam jejaknya adalah salah satu pendukung, penyokong, suksesor dari kampanye Jokowi periode kemarin gitu. Sehingga ya bisa jadi karena semacam hutang budi atau apa, nah, kita wallahu alam nggak tahu ya. Sehingga ya taring pemerintah itu tidak segarang yang semestinya. Dan itulah mengapa ketika suatu pemerintahan, ketika politik sudah terlalu lekat dengan oligarki, maka hal-hal semacam itu akan lumrah terjadi. Dan selain itu pun kan ada juga ya yang partai-partai politik yang melakukan bagi-bagi minyak goreng gitu. Yang itu kita juga pertanyakan, mereka dapat minyak goreng banyak tuh dari mana gitu. Mereka belinya mahal apa belinya murah? Nah itu yang jadi pertanyaan kita gitu. Sehingga bisa sampai dibagi-bagikan. Ya seperti itulah kondisi yang sedang kita alami. Jadi ya harapannya semoga kita tetap bisa berpikir jernih meskipun para pemangku kebijakan, para tokoh-tokoh itu terkadang ya bikin kita tersenyum sinis gitu dengan kelakuan mereka. Mungkin itu Sarul untuk sedikit tanggapan dari Anda. Oke, terima kasih. Oke, Wah, apakah ada yang ditanyakan kembali? Silakan teman-teman. Ya, izin menanggapi. Kalau menurut saya ya, ini salah satu kelangkaan faktor minyak goreng itu ada di faktor petani ya. Saya anggap ini soalnya kelapa sawit itu seperti buah dan yang lainnya. Kalau di Indonesia kan ada yang namanya panen raya. Nah, terkadang kalau sudah panen raya itu kan beberapa harga sebuah barang ya kan jauh sangat murah drastis gitu. Nah, kemudian oleh para distributor itu dimanfaatkan. Nah, di situ mereka itu apa namanya mencari keuntungan di mana kalau saat panen raya kemudian hari pasti mereka tidak akan ada pasokan lagi. Jadi mereka menahannya hingga harganya naik terus itu. Salah satunya apa namanya penyebabnya ialah petani yaitu panen raya tersebut. Umpamakan kalau nggak panen raya perkiraan saya nggak akan terjadi kelangkaan di minyak goreng karena apa stok di setiap kayak setiap panennya itu hampir sama semua gitu. Terima kasih mendengarkan bacotan saya. Oke, syukur atas apa ya tadi tanggapannya dan juga sudut pandangnya ya udah sharing insight-nya. Jadi tadi memang betul ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh GAPDI, Gabungan eh, Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ya. Yang menyatakan bahwa pasokan minyak sawit mentahnya itu tuh tidak kekurangan gitu ya. Sehingga
Sehingga memang problemnya nggak di situ ya. Bahkan yang disampaikan oleh siapa tadi dengan akun Black Drago ini, bahkan panen raya gitu ya. Sehingga memang sepertinya diindikasikan ada orang-orang yang punya niat buruk, bersifat culas, mengambil keuntungan di tengah panen rayanya para petani sawit dan juga kekurangannya para konsumen minyak goreng seperti itu. Jadi ya memang dalam kondisi ini kembali lagi ya ke pemerintah yang jadi harapan yang menjadi perwakilan kita ya, yang kita amanahkan kepada mereka untuk mewakili kita, yang kita anggap mampu untuk menyelesaikan problematika yang ada, itu yang harus bertindak. Jadi juga salah satu opsi yang sebenarnya bisa diambil ya, kalau memang mendaknya merasa nggak mampu, ya udah Pak Jokowi harusnya mereshuffle aja itu. Ditanya siapa kira-kira yang mampu itu, kamu mampu ya udah gantikan ya. Karena memang di beberapa kasus pergantian publikan terhadap suatu organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Makanya kita nggak asing ya melihat ganti gubernur, kebijakannya ganti semua. Hasil akhirnya juga berbeda gitu. Di sepak bola juga ganti pelatih, ganti manajer, hasilnya juga beda gitu ya. Nah, meskipun dengan skuad yang sama aja, pemainnya sama, tapi manajer yang beda, taktiknya beda, cara nge-treat pemainnya berbeda, hasilnya juga beda gitu. Dan mungkin nanti Pak Jokowi seharusnya bisa mempertimbangkan opsi ini. Mungkin itu ya. Syukuran atas informasinya. Iya, silakan. Hmm. Oke, mungkin apa ya, sekilas dari pengamatan yang kita bisa amati bersama, bahwasanya memang dari yang pertama perilaku masyarakatnya ya. Kalau di tempat kita memang kecenderungannya memang lebih konsumtif ya terhadap minyak goreng gitu dibanding dengan negara yang meskipun jumlah penduduknya lebih besar daripada kita gitu. Karena mungkin di sana memang nggak beda gitu ya sama kita aja. Dan selanjutnya mungkin seperti tradisi dan budaya di Indonesia, yaitu mungkin makanan-makanan khas Indonesia, makanan-makanan tradisional itu memang cenderung banyak menggunakan minyak goreng, tempe goreng, bakwan, kerupuk, terus apa ya, banyak. Nah, belum tentu di India, di Cina itu ada goreng-gorengan macam itu gitu ya. Apakah entah mereka dibakar kah atau apa gitu. Nah, jadi memang tidak tergantung dengan jumlah penduduknya, tapi tergantung dengan bagaimana perilaku masyarakatnya dalam melakukan tindakan konsumsi, kemudian juga bagaimana tradisi yang berpengaruh ke resep-resep makanan khas daerah tersebut atau negara tersebut berpengaruh terhadap konsumsi minyak goreng gitu. Dan dengan kondisi yang seperti itu, Indonesia menjadi negara yang mengkonsumsi minyak goreng terbesar di dunia. Meskipun juga produsen terbesar juga ya, tapi ternyata masih langka juga.
Masih mahal juga. Agak aneh kan ya, tapi ya itulah realitanya. Itu ah amin. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair teman-teman Win Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Miftah atas materinya. Oke, sama-sama. Izin live ya. Assalamualaikum.